Badan Pangan Dunia mencatat sampah makanan di Indonesia mencapai 13 juta ton setiap tahun. Riset Badan Pangan Dunia mencatat setiap orang di Indonesia berpotensi membuang rata-rata 300 kg makanan dalam setahun. Sebagian penduduk Indonesia tidak merasa bersalah membuang sisa makanannya di tempat sampah. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI mencatat pada 2021 sampah sisa makanan Indonesia mencapai 46,35 juta ton atau 40,3% dalam skala nasional. Sebagai solusi dari permasalahan tersebut, FOI hadir untuk membantu mengatasi kesenjangan pangan di masyarakat. Dalam praktiknya, FOI menjadi jembatan antara masyarakat yang berlebihan makanan dan masyarakat yang membutuhkan. Untuk mengetahui FOI lebih lanjut, yuk simak videonya sampai habis. Halo, saya Wijang di Food Bank of Indonesia sebagai Divisi Media dan Komunikasi. Saya lulusan Public Relation Universitas Indonesia. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Khadijah. Biasanya dipanggilnya DJ. Sekarang bekerja di Food Bank of Indonesia, bagian visi program anak. Dan dulunya lulusan Institut Pertanian Bogor, jurusan Gizi Masyarakat. Ya, kalau dari visi sendiri, Food Bank of Indonesia adalah membantu menciptakan ketahanan pangan di Indonesia itu melalui distribusi akses pangan yang secara berkeadilan untuk ketahanan pangan semua orang. Oke, jadi kebetulan Food Bank of Indonesia ini memang terfokus dengan program-program dari mulai pangan, gizi, kemudian pertanian. Nah, untuk sekarang kita menjalankan program itu ada beberapa program. Yang pertama, program yang khusus untuk anak-anak. Nah, program anak-anak ini ada dua program utama, yaitu program Mentari Bangsaku, yang mana program ini menyasar kepada anak-anak usia sekolah, di mana kita tahu ya anak-anak usia sekolah itu banyak yang pergi ke sekolah itu nggak sarapan seperti itu. Nah, disitulah Food Bank berada untuk kemudian menyalurkan makanan berlebihnya kepada anak-anak di sekolah-sekolah swadaya masyarakat untuk kemudian itu bisa menjadi bekal sarapan mereka saat di sekolah dan menambah energi sehingga bisa menambah konsentrasi mereka dalam belajar seperti itu. Dan fokus dari Mentari Bangsaku sendiri memang adalah PAUD swadaya masyarakat dan juga sekolah dasar di 24 kota kabupaten. Yang kedua adalah program Sayap dari Ibu. Nah, ini mungkin namanya agak unik ya, Sayap dari Ibu atau kita sebutnya Sadari. Sadari ini adalah program intervensi pangan untuk anak-anak yang mengalami gizi kurang atau stunting di wilayah-wilayah lokus-lokus stunting di seluruh Indonesia seperti itu. Di situ kita mendampingi anak-anak yang mungkin teman-teman gak asing lagi ya, malnutrisi, kemudian stunting, gizi kurang, ibu hamil yang kurang energi kronis atau kek gitu ya. Jadi orang anak dan ibu yang ada di 1000 hari pertama kehidupan gitu ya. Di situ karena kita tahu ya bahwa di situ adalah masa-masa penting untuk tumbuh kembang daripada anak-anak sehingga mereka perlu asupan makanan yang baik gitu. Makanya kita menyasar program Sayap dari Ibu ini ke posyandu-posyandu yang memang berada di wilayah-wilayah padat penduduk ataupun wilayah-wilayah yang membutuhkan seperti itu supaya kita bisa membantu anak-anak dan ibu yang ada di kelompok rentan tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah program yang fokus kepada lansia. Lansia itu usianya sekitar 55 tahun ke atas. Nah, itu kita sebutnya adalah program Dapur Pangan FOI atau singkatnya DPF. DPF itu adalah program untuk penyaluran makanan, terutama lebihan makanan yang sifatnya segar ya teman-teman, kayak misalkan beras, ikan, kemudian sayur gitu. Kemudian diolah oleh dapur-dapur pangan FOI yang dibantu oleh para relawan, kemudian dibagikan kepada lansia dalam bentuk makanan siap santap seperti itu. Jadi untuk sekarang ini DPF ada 145 DPF di seluruh Indonesia seperti itu. Kemudian yang keempat ada yang namanya mobil pangan umat. Nah, kalau ini adalah program rutin 3 kali seminggu ya, kira-kira 3 kali seminggu itu kita membagikan makanan kepada pekerja informal yang ada di shelter yang ada di lokasi-lokasi yang padat
padat ya, misalkan nih di pinggir terminal, kemudian dekat shelter Gojek kayak gitu. Nah di situ kita membagikan makanan berlebih yang sifatnya cocok untuk para pekerja informal. Kemudian yang kelima itu ada program kebun pangan komunitas atau kita singkat KEPAK. KEPAK ini seperti pertanian gitu ya. Jadi ada yang basicnya adalah pertaniannya di perkotaan, ada juga yang di pedesaan. Jadi kita memanfaatkan lahan-lahan milik masyarakat untuk kemudian bisa menghasilkan makanan bahan pangan secara mandiri, sehingga mereka nggak terus-terusan tangan di bawah ya, tapi juga mereka mengusahakan produksi pangan mereka sendiri. Dan yang terakhir adalah program RED atau Response Emergency and Disaster. Nah, program ini adalah program pemberian bantuan kepada para terdampak bencana, baik itu bencana alam ataupun bencana yang sifatnya kayak kebakaran gitu, banjir. Itu adalah kira-kira ada 6 program rutin yang dijalankan oleh Food Bank of Indonesia. Saya jawab dari sini. Pada dasarnya kita terbuka untuk semua pihak, maksudnya siapa saja yang akan berdonasi kepada Food Bank of Indonesia gitu. Cuman memang kalau tadi pertanyaannya apakah ada MOU atau PKS gitu, memang ada. Itu tujuannya agar untuk sustainability dan berkelanjutan gitu, untuk bantuan yang akan diberikan gitu. Nah untuk skemanya sendiri biasanya tujuan untuk mendekatkan akses pangan kepada masyarakat rentan sih, seperti anak, lansia yang membutuhkan gitu. Kita memang tidak bisa bergerak sendiri ya, harus melakukan bergandeng tangan lah kepada semua atau siapapun yang akan membantu pergerakan kemanusiaan ini agar lebih kuat gitu. Nah kalau untuk volunteering sendiri biasanya ada yang dari perusahaan, itu biasanya sifatnya kayak employee volunteering itu. Jadi nanti karyawan bisa bersama-sama untuk ikut memasak di dapur pangan POI gitu, kemudian dibagikan kepada para penerima manfaat. Nah selain itu, selain perusahaan, itu ada yang dari pribadi gitu. Maksudnya setiap orang atau pribadi-pribadi itu bisa mendaftarkan diri melalui link-link, dapat menghubungi sosial media Food Bank of Indonesia. Dari Instagram itu ada link yang memasukkan, jadi nanti para pendaftar bisa calon volunteer ini bisa mendaftarkan melalui link yang sudah tersedia di sosial media kita. Nanti akan diarahkan ke hotline, kemudian kita bentuk di situ satu grup WhatsApp gitu untuk relawanan di Food Bank of Indonesia. Kemudian nanti jika ada kegiatan volunteering dari Food Bank of Indonesia, nanti segera diinfokan dan bisa mengikuti dari info yang sudah kami berikan. Tadi udah pada paham kan tentang FOI? Berikut ini adalah proses penerimaan produk pangan melalui ekspedisi kurir. Barang yang telah sampai didokumentasikan terlebih dahulu, kemudian langsung diangkut dan dimasukkan ke dalam ruang penyimpanan. Kira-kira gimana ya proses distribusinya? Jadi setiap minggu itu kita keluar, jadi 1 minggu itu ada 3 kali keluarnya, di hari Selasa, Rabu sama Jumat. Jadi ya abis datang disortir semua, udah selesai ini masuk lagi, berarti tinggal dikit doang gitu sisanya. Jadi ntar juga segera didistribusikan. Iya, langsung didistribusikan. Biar Barang yang sudah disimpan di ruang penyimpanan selanjutnya akan dilakukan penyortiran. Adapun tujuan dari penyortiran ini adalah untuk mengetahui umur simpan bahan pangan, untuk mengetahui kelayakan bahan pangan, dan untuk mengklasifikasikan bahan pangan sesuai dengan program yang telah ditentukan. Sebelum melakukan kegiatan, para penyortir menggunakan apron terlebih dahulu sebagai standar yang telah ditetapkan.
Selain itu, petugas juga harus mengetahui mengenai kode yang telah ditetapkan sesuai dengan umur simpan, klasifikasi barang, ataupun kelayakan dari barang yang telah diterima dan disortir. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, FOI sangat terbuka kepada masyarakat yang ingin menjadi volunteer untuk menyukseskan program yang telah ditentukan. Sebelum melakukan kegiatan, para volunteer terlebih dahulu diberi penjelasan mengenai teknis pelaksanaan. Barang yang akan disortir dilakukan penimbangan terlebih dahulu untuk mengetahui bobot pada tiap karungnya. Setelah tahapan penimbangan selesai, hasil yang diperoleh kemudian dicatat sebagai bentuk dokumentasi. Kemudian, karung dibuka untuk dilakukan penyortiran. Setelah kardus dibuka, bahan pangan kemudian diklasifikasikan sesuai dengan kategori yang telah ditentukan. Selain itu, umur simpan pada produk pangan merupakan komponen penting yang perlu diperhatikan. Setelah proses penyortiran selesai, dilakukan dokumentasi dengan menuliskan waktu penyortiran, kode jenis makanan, batch, tipe, kode kadaluarsa, dan nomor urut karton. Terdapat dua jenis makanan, yaitu non-food dan food. Kemudian, untuk tipe makanan terdiri dari bahan pokok, protein, kacang-kacangan, bumbu-bumbu, bahan kue, dan biskuit. Nah, berikut contoh proses penulisan dokumentasi pada kertas. Produk yang telah melewati batas expired akan dipisahkan dan diolah kembali menjadi pupuk ataupun pakan ikan. Barang yang sudah disortasi akan ditimbang ulang sebelum dilakukan proses penyimpanan. Kemudian dilakukan penulisan kode pada kardus untuk memudahkan proses distribusi. Nah, untuk program Mentari Bangsaku ini dijalankan dengan bantuan para relawan yang telah bekerja sama dengan FOI. Sebelum didistribusikan, bahan pangan terlebih dahulu diambil di tempat pihak yang telah bekerja sama dengan FOI. Setelah proses pengambilan selesai, produk pangan langsung disalurkan kepada anak-anak sekolah.